Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat guru hebat dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Latifkan bersama saya Latifkan. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan ingat, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru hebat semuanya dimanapun Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya dan murid-murid saya sedang melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, lebih tepatnya kami melakukan pembelajaran itu di mana ya, kayak di hutan gitu, tapi nggak hutan-hutan banget sih, masih dalam perkampungan, tapi lokasinya memang agak sulit. Nah, pelajaran apa dan ngapain aja kami di sana? Sebenarnya kami itu pelajaran tematik dengan materi itu energi alternatif. Nah, kebetulan di kampung tempat saya mengajar ini, yaitu di kampung Sungai Tengah. Nah, di sini ini belum ada listrik, sinyal pun tidak ada. Jadi warga di sini kalau untuk penerangan atau segala macam itu mereka harus menggunakan energi alternatif seperti panel surya atau juga kincir air. Nah, kalau panel surya sendiri itu sudah ada di sekolah, jadi mereka sudah banyak yang tahu. Nah, kalau kincir air untuk pembangkit listrik itu ada beberapa dari mereka yang sudah tahu, namun ada juga yang belum pernah melihatnya secara langsung karena kenapa tidak banyak warga di situ yang menggunakan kincir air. Kalau tidak salah cuma 1 atau 2 aja. Itu pun kincir air yang kecil. Jadi kebetulan dengan materi yang sama, yaitu materi energi alternatif, maka saya bawalah murid-murid saya itu untuk mengunjungi salah satu energi alternatif yang ada di kampung mereka, yaitu kincir air. Sebelum berangkat, mereka itu aku haruskan untuk menyiapkan peralatan tulis seperti pulpen dan buku. Itu mereka gunakan untuk mencatat apa-apa saja yang mereka anggap penting nanti di sana, baik dalam penggunaannya atau segala macamnya. Nah, itu dibuat sebagai laporan mereka untuk hasil observasi atau kunjungan ke alam. Tuh, lihat mereka tuh udah kayak apa ya, seneng banget kayaknya dan gak sabaran mereka mau cepat-cepat nyampe ke lokasi. Kelihatan dari wajah mereka. Nah, jarak yang kami tempuh untuk menuju lokasi dari sekolah itu tidak terlalu jauh, namun tidak juga terlalu dekat. Tapi kalau untuk jalan kaki ya lumayan berkeringat juga sih dikit mereka. Tapi kayaknya mereka enjoy aja gitu. Jadi kelihatan dari mereka tuh kayaknya happy banget kalau pas di jalan. Nah, dan mereka itu masih bisa diatur. Nah, lihat barisnya itu masih mau pada barisannya masing-masing. Tidak ada yang melenceng ke sana kemari. Karena di sini kan jalan jalan utama kampung. Jadi banyak juga kendaraan-kendaraan biasa yang lewat. Nah, jadi kalau mereka tidak teratur itu susah juga, berbahaya buat mereka. Tapi sejauh itu sih mereka masih gampang lah diatur gitu. Nah, ini juga masih di jalannya, belum masuk ke lokasi. Ini masih jalan utama kampung. Jalan di sana itu sudah sudah pengerasan gitu, kayak batu-batu kerikil dan campur pasir gitu udah ada. Katanya sih mau diaspal, tapi nggak tahu kapan. Karena udah lama juga yang kayak gini. Ini adalah salah satu jalan menuju perbatasan ini Malaysia. Jadi kalau dari kampung ini paling setengah jam udah nyampe kok naik motor ke perbatasan Malaysia dari sekolah ini. Jadi tidak jauh untuk mereka bisa ke Malaysia sana. Karena ini kampung sudah termasuk perbatasan Indonesia Malaysia. Nggak pedalaman juga sih sebenarnya. Anak-anak kalau diajak belajar di luar itu wah senangnya bukan main. Kadang mereka udah nggak sabaran itu pengen cepat-cepat itu belajarnya. Kadang kalau kita janji minggu depan kita akan ini, mereka akan setiap hari bertanya, Pak kapan ini, Pak kapan, Pak jadikah ini, jadikah itu. Selalu aja bertanya, padahal dari dibilang pada hari ini kita akan ke sana, pada hari ini gitu.
Jadi mereka udah nggak sabaran, senang sekali kayaknya. Cuman ya itu, kita sebagai guru ya harus hati-hati karena belajar di luar itu otomatis resikonya itu lebih besar dibandingkan belajar dalam kelas. Bisa dari lokasinya, segala macamnya itu kan bisa saja terjadi. Jadi kita benar-benar hati-hati supaya kita bisa selamat membawa anak-anak dari berangkat sampai pulangnya kayak gitu. Tapi sejauh mereka bisa diajak kerjasama atau bisa diatur lah ya, itu akan mudah-mudah aja sih. Jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk mengontrol mereka saat pembelajaran di luar kelas. Apalagi lokasi yang mau kami tuju ini adalah agak di hutan ya, bisa nyebrang sungai juga nanti. Makanya kita harus kudu hati-hati untuk jaga mereka karena mereka masih anak-anak. Ini adalah kelas 4 ya, lupa bilang tadi. Ini kelas 4 pelajaran tentang energi alternatif. Nah, kalau yang ini kami sudah masuk ke jalan kecil ya, sudah keluar dari jalan utama, kami sudah masuk ke jalan kecil. Ini adalah gang juga ya. Gang di sini ada hanya 4 apa 5 buah rumah aja yang tinggal di sekitar sini. Jadi di sini masuk kira-kira berapa ratus meter, baru nanti menyeberang sungai dan kemudian tidak jauh dari penyeberangan itu barulah ada kincir angin. Nah, ini jalannya agak becek karena saat ini nih musim hujan ini, pas sekolah ini musim agak hujan, jadi agak becek sedikit ini. Tapi masih bisa ditempuh dengan aman sih. Nah, sekarang kami sudah sampai ke sungai. Sungai ini akan kami seberangi dan tidak jauh dari sungai ini sudah ada kincir airnya yang akan kami tuju. Tapi sebelum menyeberang, ya mereka harus lepas sepatu dulu karena basah nantinya, gak enak dipakai. Ini mereka lepas sepatu, tapi tetap aman ya. Lihat mereka sudah pada barisan yang benar. Ini anak-anak kelas 4 akan mengunjungi salah satu energi alternatif di Sungai Tengah, yaitu kincir air. Nah, ini dia, kami sudah sampai di tujuan. Inilah dia mesin kincir airnya. Begitu sampai ke tempat tujuan, anak-anak langsung berkerumun menyerbu itu mesin. Tuh lihat mereka pada dekat-dekat. Tapi aman kok, mesin ini belum dihidupkan. Jadi mereka masih aman kalau dekat-dekat dengan mesin untuk melihat mesinnya secara langsung sih kayak apa. Jadi di sinilah mereka rasa ingin tahunya itu akan terjawab di sini. Jadi mesinnya ini tidak terlalu besar ya, karena yang saya dapatkan informasi bahwa arus air di sini juga tidak terlalu deras. Ya, mereka pakai tampung dulu katanya, jadi ditampung dulu airnya, baru pas mau menghidupkan mesin itu kunci untuk membuka arus itu baru dibuka gitu. Jadi mereka hanya menggunakannya pada malam hari aja untuk lebih hemat katanya seperti itu, supaya lebih hemat karena air tidak terlalu deras katanya. Nah, kalau yang ini tuh adalah sungainya, tapi di atas sana tempat orang menampung airnya. Kalau ini kan siang hari jadi tidak terlalu deras. Kata mereka airnya deras itu arusnya itu pada sore atau malam hari, makanya malam hari lebih dikuatkan untuk menghidupkan mesin itu. Nah, beruntungnya kami saat itu, saat lagi kami asik-asik mendekati mesin itu, tiba-tiba datanglah Pak Budi. Nah, siapa Pak Budi ini? Dia adalah orang yang tidak jauh tinggal dari rumahnya tuh tidak jauh dari mesin ini, mesin kincir air ini. Jadi dialah orang yang menghidupkan dan mematikan mesin ini setiap harinya. Sore, pagi dia yang mengerjakan itu. Jadi dia termasuk orang yang merawatnya juga sih. Nah, ini Pak Budi. Jadi mendengar kami rame-rame, jadi dia penasaran ada apa katanya. Jadi terus datang. Nah, dia juga tidak mau membuat kami penasaran. Walaupun sebenarnya siang hari itu tidak dihidupkan mesin, tapi untuk hari itu karena ada kunjungan dari anak-anak kelas 4, dia dengan senang hati, meskipun tanpa diminta ya, dia dengan senang hati mencoba menghidupkan mesin kincir air itu. Biar apa? Biar anak-anak lebih mengerti bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan kincir air di desa mereka. Nah, di situ sambil Pak Budi menjelaskan, jadi anak-anak itu mencatat hal-hal apa saja yang mereka ingin ketahui. Nah, jadi mereka mencatat hal-hal penting yang mereka lihat, mereka ketahui dari kunjungan mereka itu.
apa yang Pak Budi sampaikan, yang penting-pentingnya mereka catat, dan apa yang mereka lihat, yang mereka anggap penting juga mereka catat sebagai laporan mereka pada kunjungan pembelajaran pada hari ini. Jadi di situ mereka dengan serius mencatat hal-hal penting itu. Untuk tugas kali ini mereka itu aku tugaskan untuk secara individu. Kenapa? Karena kalau individu mereka itu kerjanya itu lebih bagus. Saya lihat lebih semangat karena nilainya mereka sendiri yang mencari. Nah, kalau kelompok untuk hari ini biasanya kalau kelompok itu mereka hanya menyerahkan pada salah satu. Saya khawatirnya yang lainnya pada kemana-mana gitu. Itu saya khawatirkan. Jadi untuk tugas kunjungan ini saya tugaskan mereka untuk individu. Jadi mereka bersemangat untuk melaporkan kerja mereka. Sambil mencatat, kadang mereka juga bertanya kepada saya, juga kadang kepada Pak Budi tadi untuk mengetahui hal-hal yang masih membuat mereka ragu atau mereka bertanya-tanya. Jadi di situ juga kadang saya menjelaskan manfaat dari energi alternatif itu apa, dan mereka bisa melihat secara langsung. Nah, di situ kan ada lampu itu dihidupkan. Jadi kelihatan banget kalau mesin kincir air itu berfungsi pada saat itu. Mereka bisa melihat secara langsung lampu atau bohlamnya di situ menyala. Oke, kunjungannya sudah selesai. Nah, sekarang kami siap-siap mau pulang. Nah, tapi sebelum pulang mereka mau foto dulu tuh ya. Salam literasi dari anak-anak SD kelas 5. Baik, selesai sudah pembelajaran kami di kincir air atau di hutan ya. Saya bilang hutan karena di kiri kanannya itu masih banyak sekali pohon-pohon yang kita sendiri tidak tahu nama pohonnya itu apa karena masih lebat banget gitu. Jadi hewan-hewan liar pun terkadang masih ada seperti rusa, kijang atau kancil di situ masih banyak. Makanya saya bilang kalau kampung ini nih memang benar-benar dekat dengan hutan, walaupun ada perkebunan tapi tetap hutan itu masih banyak. Jadi ya kita manfaatkanlah seadanya, yang penting itu aman buat mereka dan yang penting lagi bermanfaat buat mereka. Baik, sekian video pembelajaran dari kami, pembelajaran tematik dengan materi energi alternatif kincir air. Semoga Anda senang dengan video pembelajaran kami dan terima kasih telah menonton. Jika senang, silakan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan like, serta boleh juga komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.